لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab fikih I'anatul Talibin. Jadi sebelum itu sebenarnya malam ini jadwalnya Ustaz Ahmad namun mendadak sudah asal WA berhalangan. Jadi kita gantikan sidang. Semalam kita membaca mengenai masalah batal wudu. Di batal wudu semalam ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan, itu kemaluan muka dan belakang. Apapun itu yang keluar, baik kotoran berbentuk benda atau angin atau bahasa kita kentut, sudah keluar dari situ, dari 2 jalan sudah keluar, batal wudunya. Yang kedua, hilang kesadaran dengan sebab mabuk, gila, pingsan atau terguling. Yang ketiga, semalam batal wudu mencapai kemaluan manusia dengan telapak tangan, telapak bagian yang putih, batal wudu. Baik itu kemaluan kita seorang atau kemaluan orang lain, batal wudu. Ada sengaja batal. Tapi dengan telapak tangan, kalau bagian sini ada batal, bagian luar ada batal, bagian sini, bagian yang girangnya, bagian putih yang membatalkan wudu. Baik kemaluan orang atau kemaluan kita seorang, batal wudu. Ya. Yang keempat, bertemunya, bersentuhannya 2 kulit lakian binian, kulit lakian berbinian tersantuk, batal wudu. Ya, yang keempat, baik ada sengaja atau disengaja, batal kulit. Jadi bila selain kulit, baik itu rambut, bulu, kuku, gigi itu pada batal. Yang batal itu kulit. Selanjutnya, la talaqi basyarataihima ma'a mahramiyatin bainahuma. Jadi ada pengecualian, kecuali artinya pada batal wudu bila bersentuhan lakian binian yang mahram, artinya yang ada boleh kawin, misalnya wanita yang sana kemanakan, peninian kita ada batal wudu, kemanakan ada batal wudu, sana ada batal wudu, dalam sana sesusu, seibu, sahabat ada batal wudu. Masalah lawan sebutik mintuha ada batal wudu, walaupun bekas mintuha misalnya ada batal wudu. Misalnya bini meninggal, kuitannya masih hidup, mamanya masih hidup, ada batal wudu kita, karena itu mahrumnya ditabit permanen kekalan atau mahrumnya itu sama lawan ibu mama kita seorang itu kan. Di dalam penjelasannya, bikhilafi ma idza kanat tujibul tahrim la 'ala ta'kid. Kecuali yang kada permanen mahrumnya. Seperti apa? Ukhti zawjatihi, sanak bini kita
binian misalnya atau ipar, itu batal wudu karena itu ada permanen yang mati bini, boleh kita ambil bininya, itu ranjang bahasa kita ya. Misal itu masalah bini kita batal wudu, apalagi kemahakannya sepupunya baginya batal wudu. Adapun mintu tadi, walaupun sudah pisahan, tapi cerai hidup atau cerai mati, ada mamanya masih untuk kita tetap mama kita, artinya ada batal wudu kita bersentuhan. Kemudian kita memasuki masalah mengenai apa-apa yang diharamkan seseorang dalam keadaan kada berwudu. Hadas kecil artinya kada berwudu, apa-apa yang diharamkan lawan orang yang kada berwudu tadi. Khatimatun yahrumu bil hadasi, haram bagi orang yang berhadas kecil. Apa yang diharamkan? Yang pertama, salatun, sembahyang, fardhon kana aw naflan, baik itu sembahyang wajib atau sembahyang sunat, atau haram bila kada wudu walaupun sembahyang sunat. Adapun sembahyang jenazah itu khilaf, dua pendapat. Ada yang memandangkan boleh pada berwudu, alasannya karena isinya mendoakan saja. Alasan ulama memandangkan bolehnya pada wudu sembahyang jenazah. Tapi yang muktamad harus berwudu juga. Yang dipegang pendapat ulamanya harus berwudu. Seandainya ada jenazah, kita belum wudu ya. Adapun kaul yang mengatakan yang bolehnya tadi kaulnya lemah, karena kaul diikuti pendapatnya. Tapi kalau waktu darurat bisa jadi pakai pendapatnya itu. Seandainya terjadi bolehnya dipakai. Apa pula yang haram bagi orang yang kada berwudu berhadas kecil, wa tawaf, melaksanakan tawaf di Baitullah, ini bagi yang umrah atau haji. Kemudian sujud tilawah atau sujud syukur. Syarat utama kita melaksanakan sujud harus berwudu dulu, jangan kada wudu. Bila kada wudu haram, berdosa. Banyaknya pada tahu dikiranya langsung sujud saja, padahal syarat utamanya harus suci dulu, berwudu dulu. Seandainya kita nak melaksanakan sujud syukur, wudu harus kuat, wudu dulu. Hanya melaksanakan sujud syukur atau sujud tilawah. Orang yang membaca ayat Quran yang ada sujudnya, disuruh kita sujud tilawah, sunat sujud tilawah. Baik yang membaca atau yang mendengarkan orang baca ayat sejadah misalnya, anda melaksanakan sujud tilawah boleh, cuma syaratnya berwudu dulu, suci dulu. Bila kada berwudu haram, berdosa jadinya. Karena arti haram ini bila kita gawi berdosa, bila kada digawi berpahala. Bilanya yang sunat pulang digawi karena apa? Digawi berpahala, digalakkan karena apa? Amunnya haram, kita gawi berdosa kita. Kemudian yang haram lagi untuk orang yang kada berwudu apa? Wa hamlu mushaf, membawa mushaf. Mushaf ini ya Al-Quran sebidian.
Mushaf bacaannya boleh 3. Mushaf boleh, mushaf boleh juga dibaca, mishaf boleh juga dibaca. Kalau yang dia membaca mushaf boleh apa-apa, atau baca mishaf boleh juga. Kayak Jumat itu boleh 4 barisnya. Kalau weekend mendengar kena tahajud boleh 4. Jum'ata boleh, Jumat fathah, Jumi bisa juga, Jumi'ah bisa juga dibaca. Atau sukun Jumat boleh juga, Dhammah Jumu'ah itu boleh juga. Oleh mendengar muadzin bila Jumat, Yaumal Jum'ata ya pakai fathah boleh, Yaumal Jum'ati, Jumi'ati bisa juga, Jumu'ati bisa juga, pakai mu itu barisnya boleh. Yang paling afdal barisnya ya Jumu'ah, Jumu pakai dhammah itu yang paling afdal barisnya. Ini masalah baris saja. Boleh dibaca 3, wa hamlu mushaf, wa hamlu mishaf bisa juga, atau mushaf. Cuma yang masyhur bacaannya mushaf. Jadi orang yang pada berwudu, orang yang berhadas kecil haram membawa Al-Quran sebijian dengan haram pada murid. Jadi bila Anda memberasihi lemari ada Qurannya, kadang-kadang membacanya, mengalihkan saja, berwudu dulu pada boleh kita. Kalau yang memberasihi aja, memberasihi Quran ada di lemari, hendak memberasihi, ada Quran di situ, hendak mengalih, berwudu dulu pada boleh kada berwudu. Jangan kada wudu, kita kada wudu, haram berdosa kita. Karena dalilnya Al-Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun. Dalilnya waktu tahara kita Al-Quran. Jangan sekali-kali mencapai Al-Quran kecuali orang yang keadaan suci, artinya berwudu. Itu sudah. Banyak saja kita pada baik aku ini. Kalau saya ambil aja, ada boleh. Wa ma kutiba li darsil Quran, dan sesuatu ayat yang ditulis hendak untuk membaca Al-Quran. Walau ba'dha ayatin, lawan menulis Al-Quran pada boleh juga pada wudu. Ada boleh, jadi wudu dulu. Kalau yang hendak menulis Al-Quran harus berwudu dulu. Wal mushafu ghairu maqsudin bil hamli wa maslu wa rabbihi. Ini membawa ada Al-Quran di dalam tas. Bila kita tahu situ ada Al-Qurannya, di dalam tas ada Al-Qurannya, bila ada Al-Qurannya kita harus berwudu. Bilanya kita ada tahu ada apa. Wa maswarabihi, dan menyentuh kertasnya aja loh sudah pada boleh. Pada boleh kita menjapai kertasnya aja. Kertas tiga ya benar. Ada yang putih yang kosong tuh harus berwudu juga. Walau riwayat yang putihnya, atau nahwi dzarbin, atau rumusnya, kulitnya, sampulnya itu nah. Walaupun kata ayat Quran kita japai, model kayak kita kan Quran itu berlapis. Ini aja kita japai, ada boleh, ada wudu. Sampulnya, jilitannya itu ada boleh, harus berwudu juga. Kalau yang memaham ayat Quran aja nggak ada boleh dicapai, tulisannya aja misalnya memaham salah, jadi kulitnya iya juga. Uiddalahu
lahu wa huwa fina. Bila ada di dalamnya itu Qur'annya ada, pada boleh juga harus dulu. Wala yamna'u safiyan wala yamna'u safiyun mumayyizun. Dan jangan dilarang, jangan ditamati, artinya penanakan yang mumayyiz apa? Hamlun wa massu nafi mushaf. Menanakan pada bapaknya membawa pada wudu. Sofiyun mumayyizun muhdits, keterangannya di dalam kitab penanakan yang mumayyiz yang pada wudu, namanya pada bapak. Apa pada wudu? Hamlun membawa Quran boleh, jangan menanakan. Wa massu nafi musadir, mencapai sumpah mushaf lihajati ta'allumihi wa darusihi, untuk keperluan belajar Al-Quran. Boleh, dia pada wudu menanakan. Kalau anak belajar mengaji misalnya, yang pada wudu pada bapak bawahnya menanakan. Penanakan yang kita tuhani kalau boleh tetap harus wudu. Wa yahrumu tamdinu ghairul mumayyiz bin nahwi mushafin. Haram tamdinu ma'andak di bawah ghairul mumayyiz selain penanakan. Ma'andak apa? Ma'andak seumpama mushaf. Jadi bila penanakan luar apa-apanya, pada paham lagi lah, pada ditaklif, pada diberati hukum lagi. Jadi kita yang tua Tuhan ini berhati-hati. Ma'andak Al-Quran jangan di bawah, di lantai kalau boleh. Kebanyakannya itu pada kita nejak bila biasinan dia pak. Ma'andak barang aja tuan rumah, jangan boleh ma'andak di lantai. Yasin itu Quran kan lain lah. Quran kalau isinya jangan di lantai, mantap. Pada boleh haram. Jadi hendak menyerupai orang anak berpahala, tapi Quran di lantai, mantap. Yasin ujung jadi dosa aja, sia-sia. Ini kitabnya, wa yahrumu tamkin, mantap di bawah. Yasin sama aja kita membaca pak, jangan mantap di bawah, ditinggi sedikit. Pakai rehal pak, pakai biasa udah kita bantal ya pak. Yang ditinggi akan mantap, pada boleh. Walau waktu ayatin, sampai sedikit sebagian ayatnya pada boleh dianak di lantai di bawah. Ada boleh haram. Biasanya lebih banyak yasinan, mantap yasin di lantai, ada boleh haram hukumnya. Di kitabnya sudah ada yang penjelasannya. Apalagi niat menghinakan kafir, murtad hukumnya, niat menghinakan. Ya kalau ada niat itu dalam hati, rancang aja menemui itu. Yasin mana Yasin, pas besarawat Yasin mana Yasin, nanti baik. Ada boleh haram hukumnya. Bila niatnya meremehkan kafir, murtad hukumnya. Jangan dianggap remeh, ma'andak di lantai yang haram. Jadi bilanya bacaan di rumah Yasin baik, arwahan apakah ditinggi ma'andak. Pakai apakah, pakai bantal kah, pakai rehal kah, asal tinggi ma'andak, pada boleh di bawah. Kemudian wawad'u nahwi dirham fi maktubihi, haram juga pula pada boleh ma'andak duit di dalam tulisannya Al-Quran loh, di dalam sini. Kita misalnya Al-Quran, andak duit di dalam sini kada boleh. Coba apikan dalam itu,
pada mengambil yuk Allah saking apiknya mantap di dalam Al-Quran. Kalau mana menyangka misalnya di situ haram, pada boleh mantap duit di dalam Al-Quran. Allah dirham meletakkan sesuatu seumpama duit di maksudihi dalam tulisannya di dalamnya, ada boleh. Wa ilmin syar'iyyin, di dalam kitab-kitab ilmu, di dalam kitab-kitab ilmu syariat, misalnya hadis, kitab fikih ini ada boleh jajan lagi duit. Kiasnya kitab ini ada boleh, lagi ini Al-Quran ya lah. Mandang amplop lah dalam ini jangan ada boleh. Mandang duit ada boleh di dalam Al-Quran. Ini kitabnya. Jadi kalau kita mengaji atau pakai kitab nyaman, ada datanya, ada membarang, ya, ada asalnya, ada dalilnya. Wa kadza ja'aluhu baina awraq wa tanzihu 'abasan. Merobeknya Al-Quran pada boleh dua abasan karena niat dihinakan, pada boleh merobek. Wa bal'u ma qudiba alaihi, atau pada boleh juga memakan tulisan Al-Quran itu dimakan, pada boleh juga ditabuk mengaji nafaah untamat nafaah ditabuk ayat Quran, pada boleh. Ini penjelasannya ada. Kalau yang mengaji apa ngaji sugi, ngaji tabuk, disuruh gurunya tabuk ayat Quran, ditabuk itu boleh. Haram. La syurbu mahwi, pengecualian meminum tintanya di bahari. Al-Quran bahari pada zaman ini tintanya itu permanen. Bahari pakai tinta itu bila diambil banyu tak hapus. Nah bila minum banyunya itu kan apa-apa boleh ya. Tapi bila yang permanen kayak ini, cetakan permanen ini pada boleh. Ya, kalau yang menampuk ayat Quran ditulis misalnya apa, misalnya jimat mengaji apa ditampuk, kalau boleh. Wa maddur rijli lil mushaf ma lam yakun 'ala al-murtaba', dan mengunjurkan batis ke arah Al-Quran jika Quran itu pada tinggi andakannya. Misalnya Al-Quran itu dilantar di bawah, andakannya pada tinggi, kita batis arahkan ke sana, ada boleh juga. Jadi baliknya tuh kita pantau Al-Quran tinggi aja di atas lemari, kan cuma asal tinggi andakannya. Niat menghormati Al-Quran itu ya, pada niat yang lain. Wa yukrahu harfu ma kutiba alaihi, dan makruh, artinya makruh apa artinya makruh ini bilanya digawi apa, bila ditinggalkan tuh pahala, bila digawi itu dibencinya, makruh. Wa yukrahu makruh, ya bila digawi itu ya apa, coba usah ditinggalkan kemarin makruh. Wa yukrahu harfu ma kutiba alaihi, makruh membakar ayat-ayat Al-Quran yang ditulis illa, kecuali apa, diwadhi nahwi siyanatin, untuk tujuan niat memeliharakan ayat Al-Quran. Itulah yang kurang misalnya kita ada Al-Qurannya itu buruk benar, tercabut-cabut sudah jabuk, mudah benar rapid, kekipai, kata lantai misalnya, itu boleh jadi bakar Al-Quran, boleh. Ini penjelasannya sini.
Jadi bila kita ada Al-Quran itu jauh, buruk benar, mudah rapi, tekipai, sana kemari, daripada tahapur, berjajak-jajak, baik kita bakar saja niat memelihara Al-Quran niatnya, jadi dibakar caranya. Jadi bila ada orang membakar Al-Quran yang buruk, niat memelihara, itu bisa jadi niatnya memelihara Al-Quran, ada niat yang lain. Ya, bawasluhu aula minhu, dan membasuhnya lebih utama. Ini bahari Al-Quran itu ditulis lawan tintah. Tintahnya itu bila ditulis, bila kena banyu, nya terhapus bahari lah. Luntur, nah luntur tulisannya itu bahari. Quran bahari, maka bilanya dibasuh itu luntur, lebih bagus dibasuh ke jalan banyu. Tapi itu bahari. Kalau ini Qurannya cetakannya permanen sudah tintanya. Jadi bagusnya bila kita niat memeliharakan, bila tertamui dibakar ya, boleh niat memeliharakan ayat Al-Quran. Lain burung yang tadi yang mantap di lantai itu lain, itu memang betul boleh. Kalau ini tadi karena ada pengecualian untuk memeliharakan ayat Al-Quran, itu boleh ya dibakar. Wa yahrumu bil janabah. Tadi orang keadaan kada wudu yang hadas kecil, apa tadi sembahyang kada boleh, sembahyang sunat kah, yang wajib kah, sama kada boleh kita kada wudu. Kemudian tawaf di Baitullah, itu yang haji atau umrah pada boleh kada wudu. Sujud tilawah, sujud syukur, syaratnya harus berwudu dulu. Terus membawa mushaf pada boleh juga harus berwudu syaratnya. Nah, itu yang pada wudu tadi. Sekarang orang dalam keadaan junub, apa yang diharamkan? Apa? Yang pertama, al-muqsu fil masjid, yaitu berdiam di dalam masjid, bersentok. Al-muqsu bersentok, berhenti di dalam masjid, kepada boleh bagi orang yang junub. Qira'atu Qur'anin, membaca Al-Quran diqasdihi dengan tujuan semata-mata membaca Al-Quran, kepada boleh bagi orang yang junub. Jadi membaca Al-Quran itu ada dua cara. Jadi cara pertama bil nomor, yaitu berbuku. Nah, berbuku. Lawan bil ghaib ini ya menghafal, ada pembukuan. Jadi bilanya orang pertama yang kada wudu, yang hadas kecil, yang haram tadi membawanya aja, membawa Al-Quran, tapi membacanya bil ghaib, lawan kada buku menghafal boleh. Misalnya aja kita dalam keadaan kada berwudu, membaca hafal misalnya lah, hafal Fatihah, Yasin, tapi membaca kata Quran hafal bil ghaib misalnya, itu boleh. Tapi pada pahala itu pulang pahala. Tapi boleh dia membaca Quran bagi orang yang kada berwudu bil ghaib hafal, kada mengikuti Al-Qurannya. Kalau mengikuti Al-Quran, baca Al-Quran itu mana bitawar. Kalau bil ghaib boleh kita orang kada wudu. Kalau misalnya ke saruan kah, ziarah kubur kah, baca Yasin, ada bukuan, mendengar orang dia apa lain.
Tapi jangan ada wudu pada bapak bolehnya. Tapi kan ada pahala. Ada masuk lawan hadis Rasulullah yang baca satu Al-Quran pun nilainya 10 itu pada masuk. Jadi ada pahala benar itu ya. Cuma bolehnya. Adapun orang junub, nah itu sama sekali pada boleh baik bil nazar atau bil ghaib. Apa misalnya membaca Yasin atau Fatihah, Bismillahnya, Bismillah satu ayat dari Al-Quran, Fatihah. Bila niat membaca Al-Quran dalam keadaan junub pada boleh. Misalnya aja dalam keadaan junub yang kita misalnya membaca pada pembukuan, membaca Al-Fatihah, membaca Allah, baca Yasin, apa misalnya dalam keadaan junub pada boleh haram. Itu bedanya orang hadis kecil, orang hadis besar. Yang keadaan junub lawan keadaan wudu. Bila keadaan wudu ya boleh dia membaca riwayat pada pembukuan. Bila orang junub pada boleh sedikit pun baca Al-Quran pada boleh. Bila tujuannya membaca Al-Quran, misalnya aja baca Al-Fatihah tapi dalam keadaan junub pada boleh. Fatihah aja misalnya membaca aja tujuan membaca Al-Quran pada boleh. Bila orang dalam keadaan junub itu tambahan bedanya lawan orang yang pada wudu. Perbedaan orang junub lawan orang pada wudu tadi. Kalau waktu ayatin sekalipun sebagian ayat tidak ada boleh orang junub membaca Al-Quran sedikit saja. Nah itu bangsa ya. Karena Al-Quran ini kalau Allah langsung Allah mewahyukan Rasulullah, jadi harus kita menghormatinya. Cara menghormatinya kayak apa? Iya tadi bacanya wudu, membawanya aja harus wudu. Karena itu kalau Allah cara membacanya kayak apa? Belajar dulu, jangan asal aja. Tertinggal sedikit. Wa kitab wa yahrumu kitabatuhu bil ajamiyah. Nah, ini banyak kejadian. Tapi di sini kan berapa? Haram juga menulisnya Al-Quran lawan bahasa ajam, bahasa lain pada Arab pada boleh. Kalau baik menulis kalimat Yasin huruf Y, A, S, I, N itu ada boleh. Sama aja bacanya juga. Nah, ada boleh harus lawan bahasa Arab itu haram juga. Kalau yang membaca Yasin kan misalnya lewat huruf Latinnya itu ada boleh. Menulisnya aja pada boleh, sama aja membacanya. Jadi bila pada bisa membaca huruf Arab ya belajar ya. Belajar asal mau dia belajar dapat dia, walaupun kondisi umur sudah tua misalnya, asal mau dia dapat dia, asal mau belajar. Bagaimana dapat jual, bagaimana atau ikro dulu, misalnya bisa baca ikro huruf panjang hadap, bagaimana? Karena ketika dia boleh membaca Al-Quran lawan bahasa Latin, pada kita ini misalnya ada Yasin itu huruf Latinnya. Menulis Yasin misalnya lawan huruf Y, A, S, I, N, ada boleh. Menurut di kitab sini bang. Jadi membacanya bila lawan huruf Latin ada boleh juga. Mau ada bisa bang sama sekali ya belajar ya. Agama, stumat. Luangkan waktu asal mau aja dapat dia tahu aja kena pengamatan huruf apa huruf panjang handap terus kena naik pulang izhar ikhbar
ikhlas, idhom, bila benar, ma'amunah, penggabatan dapat berjalan pada banyak baca. Contohnya sudah ya, apa artis-artis yang mu'alaf yang belajar muncul-muncul dapat jualan malah ada yang hafal lagi. Kayak siapa? Tahu Angelina Sondakh binnya itu mu'alaf, maka hafal Quran 15 juz sudah tua aja belajar. Andainya sungguh-sungguh belajar, ya asal maunya Allah Ta'ala kita yang memberi pahamnya, membisahkannya Allah Ta'ala, asal mau belajar. Yang pada bisa-bisanya dah. Yang pada bisa kan baca Quran itu secara pengetahuan pada kawali dustakan. Kalau juga ketemu awal surah itu, bila pada bisa secara pengetahuan muncul, orang bacanya alif lam mim, baca alam langsung. Alif lam ra bacanya, alam dibacanya, nampak pada kawali dustakan. Belum lagi ikhlasnya, izharnya, ikhlasnya, idhomnya, panjang hadapnya kayak kalau takrijul huruf kalau bila pada bisa pada bertahun wakaf bila pada belajar saya pada tahu. Ini banyak orang membaca Yasin itu ada 2 butik itu wakaf lazim, ya kan? Wabri walahu dan Oscar Qaryah itu wakaf lazim, wajib berhenti di situ, jangan terus berhentinya kayak apa? Berhenti lawan bernafas, itu bedanya. Berhenti lawan bernafas, bila ada bernafas biar sama lawan saktah harus berhenti lawan bernafas. Bila di ayat Yasin, wabri walahu masalan ashab al-qaryah mendakinak irja'ahal mursalun, itu yang muncul. Bila berhenti jangan ada bernafas itu orangnya saktah. Sama di Yasin ada juga saktah Allah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqudina hadza ma wa'adul rahman wa sadaqal mursalun, itu saktah. Berhenti tapi jangan bernafas. Apunnya sama terus, maka ada belajar karena ketahuan saja. Maka bila lazim itu dibaca terus, ada boleh aromnya, ada boleh arom yang merusak makna itu bila yang ditaruhkan. Fala yahzum qawluhum, wakaf lazim jual. Berhenti lawan bernafas, wakaf lazim lawan saktah itu bedanya. Bila saktah pada bernafas, berhenti lawan pada bernafas. Bilanya wakaf lazim disuruh bernafas, bedanya itu harus beda pada bawah sama. Sama huruf hijaiyah, huruf Al-Quran, satu-satu hurufnya itu lain-lain bunyinya pada bawah kata. Ini sama huruf zai, jim, lu, la, sama bunyinya ja berataan, ketahuan dia. Jadi beda-beda, satu-satu huruf hijaiyah itu harus lain-lain bunyinya. Ha lawan ha, kho ha, ha, dal, zal, lain-lain, ketahuan aja. Banyak yang ya keliru lah ya. Tapi yang kata ini Yasin benar, 3 butik ada wakaf di situ harus 2 wakaf lazim, 2 wakaf saktah sebutik. Bila saktah itu biar berhenti, jangan bernafas, tahan nih. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Wakaf lazim, wabri lahu masalan ashab al-qaryah linak setumat irja'ahal mursalun. Sebuting ulang, fala yahzum qawluhum, linak kesetok linak inna na'lam terusakan. Ketahuan dia bila yang ada belajar, lawan belajar ketahuan. Kalau boleh ya, sudah tahu ya gamatan di ujurakan siapa gamatan
ini jadikan kita terus lakukan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita sebarkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.